Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi bersama saya, Kemas Gunawan Mahendra. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai nikmatnya mencari ilmu. Nah, apa sih nikmat mencari ilmu? Oh, sangat banyak sekali. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti mencari uang, itu harus dengan ilmu. Jika tidak dengan ilmu, kita tidak akan mendapatkannya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum menuntut ilmu, hikmah menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan masih ada lagi. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu apa sih? Ada yang tahu? Benar sekali. Hukum menuntut ilmu yaitu wajib atau fardu. Meski begitu, hukum menuntut ilmu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Di mana fardu ain ini berlaku bagi ilmu agama, sedangkan fardu kifayah berlaku bagi ilmu pendukung seperti ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu hukum, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih perbedaannya? Kok menuntut ilmu, kok hukum menuntut ilmu memiliki perbedaan? Kok dibedakan padahal sama saja, sama-sama menuntut ilmu? Nah, perbedaannya yaitu jika fardu ain itu wajib dilaksanakan untuk semua umat Islam tanpa terkecuali, yaitu tadi kita belajar tentang agama. Nah, yang kedua itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah yaitu wajib dilaksanakan, namun akan menjadi gugur jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang. Nah, seperti ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sudah banyak, ilmu sosial sudah banyak, ya kan? Nah, seperti itu. Mengapa dibedakan? Karena menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib, bahkan terbilang ibadah. Gimana tidak? Sebab pahalanya setara dengan mereka yang berjihad di jalan Allah, rajin beribadah. Nah, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Percuma jika kita rajin beribadah, jihad di jalan Allah, tapi kita tidak memiliki ilmu. Nah, mereka yang berilmu lagi ahli ibadah akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mereka yang sekedar ahli ibadah. Jadi, untuk teman-teman, selain menambah ilmu, kita harus juga rajin beribadah. Nah, untuk apa kita beribadah kalau kita tidak memiliki ilmu? Emang kita tahu bagaimana tata cara melaksanakan ibadah jika kita tidak memiliki ilmu? Pasti tidak kan? Yang jelas kita harus memiliki ilmu. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu. Apa saja sih keutamaan menuntut ilmu itu? Di surah Al-Mujadilah ayat 11 sudah dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Nah, mengapa kita tidak mau berilmu? Allah saja mengangkat derajat orang yang berilmu. Itu sangat memberikan dampak yang baik bagi kita untuk di akhirat kelak. Bukan di akhirat saja, di dunia ini juga. Dengan menuntut ilmu kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua itu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena kenapa? Dengan ilmu kita tidak akan melalaikan ibadah. Dengan ilmu kita tahu apa yang wajib dan apa yang diharamkan, apa yang halal dan apa yang diharamkan. Itu semua dengan ilmu. Jika kita tidak berilmu, ya sama aja. Kita gak bakal bisa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak memiliki ilmu.
Yang ketiga itu merupakan sedekah yang utama, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Nah, jika teman-teman memiliki ilmu dan teman-teman membagikannya kepada teman, lalu teman itu menerapkan ilmu, itu sama saja dengan pahala. 3 pahala yang tidak pernah putus. Yang pertama itu doa anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini akan membawa kita mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Jadi jangan pernah berhenti untuk membagikan ilmu yang teman-teman punya. Yang selanjutnya yaitu lebih utama dari 1000 rakaat. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa orang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu bukan apa-apa. Percuma kita sholat 5 waktu tapi kita tidak memiliki ilmu. Toh kita cuma sholat doang, percuma, nggak akan dapat pahala. Nah, selanjutnya itu diberikan pahala. Oh tentu, dengan menuntut ilmu kita akan diberikan pahala. Dan yang terakhir yaitu dilindungi oleh malaikat. Malaikat aja mau ngelindungin kita jika kita berilmu. Nah, untuk teman-teman jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Selagi kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan pernah sombong. Oh, saya udah S1, saya udah S2. Itu tidak penting, nggak penting itu. Karena ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin, laki-laki dan perempuan. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi jangan pernah untuk teman-teman, oh saya udah pintar, saya ngerasa oh saya udah tahu semuanya. Gak boleh gitu. Kita harus selalu menuntut ilmu, jangan pernah puas. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, nikmatnya menuntut ilmu. Mungkin teman-teman sudah paham apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.